Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alqa'il ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Ayuhal hadirun wal hadirat, jamaah musholah Syah Fitri yang ulun muliakan, dan mudah-mudahan ulun pian kita seberataan dimuliakan Allah Ta'ala. Amin. Bersyukur pada kesempatan subuh hari ini, Ahad 17 Sya'ban 1443 Hijriah. Kembali kita bertemu melaksanakan ibadah salat subuh, zikir, dan sekarang kita menghadiri satu raudhah min riyadil jannah, satu taman dari taman-taman surga. Mudah-mudahan kita bisa menikmatinya sebagaimana kita menikmati taman-taman surga. Nah, mungkin untuk subuh kali ini ulun tidak ada muqaddimah, tidak ada tausiah khusus, karena ulun yakin pian ini orang-orang yang alim sudah. Pak Dokter lah, Pak Dokter. Jadi langsung saja kita buka dialog. Nah, karena beberapa kali ulun tausiah kada sempat ada dialog. Nah, sekarang langsung kita buka dialog. Mudah-mudahan ada yang memulai. Yang memulai mudah-mudahan berdahulu umroh pada nang lain. Mumpung sudah dibuka umrohnya. Nggih, langsung. Silakan Bapak Ibu, tadi sudah dibuka oleh Ustaz untuk menyampaikan angan-angan di dalam baik permasalahan agama atau mungkin lingkungan juga yang dikaitkan dengan agama atau keluarga atau apa hal yang telah pernah disampaikan oleh Ustaz sendiri. Untuk ini kami persilakan, mudah-mudahan Bapak berkenan juga membuka juga dalam acara dialog pada pagi hari ini. Kami persilakan, mungkin biasanya dimulai dari Pak Adi, Pak Dilesari, kami persilakan. Udah bagusnya dibuka kamera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Siap. Baik, Pak Hadi nggih, Pak. Jazakallah ahsanal jaza atas pertanyaan Pak Hadi, beliau pembuka. Biasanya kalau sudah ada yang membuka tuh karena selanjutnya mengalir aja, Pak. Beliau menanyakan tentang status hukum kunut di waktu subuh.
Yang pertama ulun jawab bahwa ada istilah kunut nazilah. Mengenai kunut nazilah ini tidak ada khilaf di antara para ulama tentang dianjurkannya kunut nazilah. Kapan itu dilakukan kunut nazilah? Yakni ketika kaum muslimin sedang dalam ancaman, sedang dalam keadaan bahaya. Misal ketika Palestina dikepung tentara Israel. Nah, kunut nazilah ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 1 bulan penuh untuk kehancuran suku, ya, kabilah yang pernah datang ke Madinah, lalu minta dikirimkan utusan untuk mengajarkan agama. Namun ternyata utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dibantai di tengah perjalanan. Akhirnya Nabi berdoa dengan membaca kunut di rakaat terakhir setelah ruku pada saat i'tidal di semua waktu salat. Jadi di 5 waktu salat. Di antara suku yang beliau doakan adalah suku Zakwan. Nah, tentang ini tidak ada khilaf para ulama. Nah, yang jadi khilaf itu adalah kunut subuh. Ada ikhtilaf di antara para ulama. Mazhab Syafi'i termasuk yang menyatakan sunnah, dianjurkan. Bahkan dikategorikan sebagai sunnah hay'ah. Sunnah yang jika ditinggalkan maka baik ditinggalkan dengan sengaja ataukah tidak sengaja, dianjurkan untuk melaksanakan sujudus sahwi, sujud lupa. Ya, sujud yang dilakukan 2 kali sujud setelah tasyahud akhir, ya, sebelum salam. Nah, sementara ulama lain ada yang berpendapat bahwa sunut subuh yang dirutinkan, yang terus-menerus itu hukumnya adalah bid'ah. Bid'ah yang dimaksud adalah bid'ah sayyi'ah tentunya, bid'ah yang haram. Nah, kenapa? Sebab perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu disebabkan karena perbedaan menilai status hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam satu hadis Nabi menyatakan, sahabat menyatakan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqnutu as-subha. Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu terus melaksanakan membaca doa kunut di waktu subuh. Disebutkan dalam hadis itu as-subha. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqnutu subha hatta faraqad dunya. Nah, di sana ada kalimat hatta faraqad dunya, sampai beliau berpisah dengan dunia. Maksudnya apa? Sampai beliau meninggal. Nah, secara zahir hadis ini menunjukkan bahwa Nabi terus-menerus melaksanakan doa kunut sampai beliau wafat. Nah, menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, di antaranya mengutip pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitabnya Al-Majma' Al-Zawaid, beliau menyebutkan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Sehingga kemudian menurut mazhab Imam Syafi'i hadis ini bisa diamalkan. Nah, namun sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Nah, di sana sebab perbedaan pendapatnya. Ada seorang rawi, ulun lupa namanya, kalau ulun tidak khilaf namanya Umar bin Zaid. Ya, kalau ulun tidak khilaf namanya Umar bin Zaid. Beliau termasuk yang dhaiful hadis. Ringkasnya, lalu karena status hadis yang berbeda inilah kemudian terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Bagi yang mengatakan hadis ini sahih, maka beramal dengan kesahihan hadis ini, lalu jadilah kunut subuh itu hukumnya sunnah. Bahkan sunnah hay'ah tadi kalau dalam mazhab Syafi'i. Bagi yang berpendapat bahwa hadis ini dhaif, maka jadilah kunut subuh itu statusnya bid'ah. Bid'ah yang muharramah, bid'ah yang diharamkan. Nah, jadi para hadirin, pian tergantung aja lagi ikut pendapat yang mana. Kalau memang mengikut pendapat yang bahwa hadis ini sahih, berarti mengamalkan kunut subuh itu disunnahkan, masyru', disyariatkan. Bagi yang mengambil pendapat ini hadis ini dhaif,
berarti pian mengambil subuh itu, kunut subuh itu hukumnya adalah bid'ah muharramah. Jadi itu satu hal. Apakah ulun perlu menyampaikan pendapat pilihan ulun atau cukup sampai di situ? Cukup sampai di situ? Cukup sampai di situ. Artinya pon adapun ulun sebagaimana pian melihat bahwa ulun mengamalkan kunut subuh. Itu jelas sudah berarti kan. Jadi posisi ulun adalah mengamalkan kunut subuh. Jadi ulun memandang hadis itu adalah hadis yang sahih menurut kedangkalan ilmu ulun. Tapi mungkin pian ada yang mengkaji khusus hadis itu, mendalami hadis itu, ahli dalam ilmu hadis. Maka di sini sebenarnya belajar ilmu hadis itu penting hadirin. Kalau di majelis kami di AKSN Blok 6A itu kita sudah mengkhatamkan kitab Taqriratus Sunniyah, itu kitab dalam ilmu usulul hadis dasar. Sekarang sedang mengkaji kitab Taisir Mustalah Hadis tentang ilmu-ilmu mustalah hadis, supaya kita mengerti bagaimana hadis itu makbul, bagaimana hadis yang mardud, syarat hadis sahih itu apa, syarat hadis hasan apa, jenis-jenis hadis dhaif apa, hadis maudhu itu apa, hadis matruk itu apa, hadis mungkar itu apa, dan seterusnya. Jadi ini ilmu yang penting sebenarnya. Tapi mungkin kalau dikaji di masyarakat masih belum biasa itu Pak. Biasanya dikaji di pesantren atau di perguruan tinggi, di jamiah-jamiah. Jadi ringkasnya demikian. Adapun misalkan pian termasuk pengikut yang mengikut yang tidak berkunut. Ternyata imam berkunut. Maka apa yang harus dilakukan? Menurut yang pernah ulun baca dari salah seorang ulama Saudi yang dijadikan panutan oleh ikhwah kita salafi, yakni kalau tidak ulun khilaf itu adalah Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin berpendapat sebaiknya orang yang tidak mengambil pendapat kunut itu ketika imam berkunut sebaiknya dia juga tetap mengangkat tangan, sekedar mengangkat tangan. Kenapa? Karena memang imam itu untuk diikuti. Yang namanya imam itu untuk diikuti. Dalam hadis sahih Nabi mengatakan innama ju'ilal imam liyutamma bih. Hanyalah imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Idza kabbara fakabbir, jika imam bertakbir bertakbirlah. Idza raka'a farka', jika imam rukuk maka rukuklah. Idza sajada fasjud, kalau imam sujud maka sujudlah. Itu keadaan kalau pian mengambil pendapat yang tidak berkunut ternyata imam berkunut. Sekarang dibalik kondisinya. Pian ini pengikut kunut, mazhabnya Syafi'i. Lalu sholat di masjid yang imamnya tidak membaca kunut. Bagaimana? Pian tidak perlu mengangkat tangan, karena imam tidak angkat tangan. Karena ngikut gerakan imam. Jangan sampai kita menyelisihi imam. Tapi pian tetap bisa berdoa tanpa mengangkat tangan. Ustaz, kalau doanya Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait kepanjangan, nanti ketinggalan. Imam sudah sujud kedua atau bahkan sudah tasyahud akhir, kita masih doa. Solusinya ada dalam kitab Muraqil Ubudiyah Syekh Nawawi Al-Bantani ketika mensyarah kitab karangan Imam Al-Ghazali judulnya Bidayatul Hidayah. Beliau mengatakan kunut itu intinya adalah pujian kepada Allah, kemudian ada doa dan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekedar kita memuji Allah ya Arhamar Rahimin, itu pujian. Wahai zat yang maha pengasih, yang maha penyayang, ya Arhamar Rahimin, irhamna, kasihi ulun, sayangi ulun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Sempat Pak? Singkat. Ya Arhamar Rahimin, ya irhamna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Langsung. Khalas. Jadi kalau ada ilmunya selesai semuanya. Jadi yang mengamalkan kunut meskipun imamnya tidak berkunut tetap bisa berkunut dengan kunut ekspres namanya. Kunut singkat. Demikian mungkin Pak. Nggih, wallahu taala a'lam bissawab. Silakan.
langsung dijawab saja. Oke, langsung. Kalau misalnya lu juga ini pertanyaan juga kita ini udah tua-tua udah waktu itu mungkin puasa kita juga belum masuk ada lubang-lubang berapa tahun berapa kuburannya jumlah puasa yang kita jalan, gimana solusinya yang kira-kira mampu untuk puasa yang tidak terjangkau, khususnya anak-anak juga puasa tapi nanti di belakang minum banyu gitu ya. Allah Ta'ala berfirman, jadi pertanyaan beliau bagaimana orang yang tidak puasa bertahun-tahun lamanya, seperti ibu-ibu misalkan atau bapak-bapak. Allah Ta'ala berfirman, wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa man kana minkum, siapa di antara kalian, minkum di antara kalian, maridun sakit. Aman kana minkum maridun aw safarin, atau melakukan safar, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka hendaklah dia mengganti puasanya itu di waktu yang lain. Maksudnya di luar bulan Ramadan. Tidak boleh mengqadha itu di bulan Ramadan, Pak. Ibu-ibu haid 7 hari. Nah, tanggal 1 sampai 7 Ramadan. Lalu 8 sampai berapa? 8 sampai 14 melaksanakan puasa Ramadan sekaligus mengqadha yang 7 hari. Tidak boleh. Mengqadha itu harus min ayyamin ukhar, di hari-hari yang lain, yakni di luar bulan Ramadan. Jadi solusinya mengqadha. Jadi jika karena sakit dan safar yang disebutkan dalam Quran itu wajib diqadha, lebih-lebih misalkan ini ada orang bahari, mohon maaf, koler, kena virus koler puasa waktu bahari asik begawi menabuk tanah misalkan, uyuh bilanya puasa kada tahan. Nah, itu adalah sebab, atau ada sebab-sebab lain lah, atau tidak ada sebab, intinya malas, intinya koler tadi, maka itu juga wajib diqadha, Alasannya apa? Para ulama sebutkan begini, jika terhadap sesuatu yang ada sebab syar'inya seperti sakit dan safar saja diwajibkan qadha, apalagi sesuatu yang tidak ada sebab syar'inya. Malas tadi itu bukan sebab syar'i, maka dia wajib mengqadhanya. Nah, bagaimana cara mengqadhanya sekarang? Termasuk ibu-ibu misalkan yang hamil. Nah, ketika hamil pas Ramadan atau menyusui, maka ini dilihat, nanti dilihat kalau ibu-ibu hamil atau menyusui dilihat. Yang pertama, jika dia tidak berpuasa itu karena mempertimbangkan dirinya saja. Kalau dia berpuasa maka kondisi kesehatan tubuhnya menurun misalkan, maka dia distatusi sebagai orang yang sakit. Karena dia dihukumi sebagai orang yang sakit, maka solusinya sama, qadha. Kalau ibu-ibu itu yang hamil atau menyusui itu khawatir terhadap dirinya sekaligus anaknya, dia konsultasi ke dokter, Bu, kalau pian ini puasa, nanti pian ini kondisinya terus menurun, dan itu juga berpengaruh kepada janin pian. Nah, maka yang harus dilakukan adalah juga qadha. Kenapa? Karena hukumnya juga sama dengan orang yang sakit. Yang ketiga kondisinya, si ibu hamil ini setelah konsultasi dengan dokter, Bu, kalau pian puasa ibu nggak apa-apa, tapi yang mungkin akan berbahaya itu kepada perkembangan janin ibu, jadi janinnya. Maka dalam kondisi seperti ini dia juga wajib mengqadha sekaligus membayar fidyah. Ya, jadi qadha sekaligus membayar fidyah. Nah, bagaimana kalau kemudian sudah bertahun-tahun lamanya? Yang ulun tahu itu ulama mazhab Syafi'i. Jadi ulun jawab ini menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i. Yang pertama, tetap wajib diqadha. Kemudian kalau ternyata dia melewati bulan Ramadan tahun selanjutnya, jadi tahun semalam misalkan, atau ya tahun semalam tidak puasa 12 hari karena garing,
garing yang ada harapan sembuh. Nah, akhirnya Sidin sembuh di bulan Syawal. Terus sepanjang Syawal sampai akhir nisfu Sya'ban tidak kunjung mengqadha. Masuk Ramadan tahun ini, maka dia puasa dulu Ramadan tahun ini. Lalu setelah Ramadan tahun ini dia mengqadhanya. Tapi ada tambahan, yakni dengan membayar fidyah. Kenapa membayar fidyah? Karena dia sudah melewatkan waktu 1 tahun untuk melaksanakan ibadah puasa. Pada diberi waktu sehat itu 10 atau 11 bulan, tapi tidak segera diqadha, hutangnya tidak segera dilunasi kepada Allah Ta'ala, maka ada tambahan, yaitu kewajiban membayar fidyah. Kalau kemudian ternyata lewatnya 3 tahun, ya, lewatnya 3 tahun, menurut satu pendapat dalam ulama madzhab Syafi'i, maka intinya dihitung per hari ditinggalkan. Kalau tahun pertama 10 hari, berarti 10 kali fidyah. Tahun kedua 10 hari, berarti 10 kali fidyah. Tahun ketiga 10 hari, maka juga 10 kali fidyah. Total 3 tahun. Itu satu pendapat. Pendapat yang lain masih juga di ulama madzhab Syafi'i, fidyahnya itu dilipat gandakan. Jadi yang di tahun pertama dia meninggalkan 3 tahun nih ceritanya, berarti dikali 3. Tahun kedua dia meninggalkan dikali 2. Nah, tahun terakhir, tahun ketiga dia meninggalkan dikali 1. Jadi dilipat gandakan sesuai dengan jumlah tahun-tahun kapan dia meninggalkan. Nah, begitu Pak. Jadi lalu gimana yang sudah 30 tahunan Ustadz? Ya dikira-kira saja. Wah, ternyata kalau bayar dilipat gandakan nggak sanggup ulun Ustadz. Ya sudah, pian ambil pendapat yang pertama. Hanya dikali dengan jumlah hari, tidak dilipat gandakan. Nah, kemudian mungkin juga nanti supaya jelas ini, bagaimana kalau orangnya sakit dan tidak sembuh-sembuh? Tadi itu ceritanya kalau sakit lalu sembuh. Nah, yang kedua ini sakit tapi tidak sembuh-sembuh. Penyakit sakitnya menahun. Ukurannya apa? Kalau kemudian dia mengqadha di luar Ramadan atau dia puasa di bulan Ramadan dan mengqadhanya di luar Ramadan, itu akan membahayakan tubuhnya setelah dia konsultasi dengan dokter. Maka ketika itu tidak ada kewajiban puasa bagi dia. Walladzina yutiqunahu fidyatu ta'amim miskin. Dan orang yang tidak sanggup untuk berpuasa karena sakit terus-menerus, atau asyaikhul kabir, ya, orang yang sudah sangat tua, atau syaikhah kabirah, nini-nini yang sudah sangat tua, maka kewajiban dia membayar fidyah. 1 hari yang ditinggalkan 1 fidyah, memberi makan 1 orang miskin. Begitu Pak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, berkaitan dengan sholat maghrib berjamaah. Kebetulan tarawih itu nanti tidak datang, tapi kita di rumah tanpa sholat isya. Pertanyaannya, apakah kita sholat isya dulu lalu masuk ke tarawih? Terus yang kedua, apa hukumnya kalau kita melihat ketika kita puasa, melihat orang yang tidak imam, yang tidak sengaja orang yang jadi ketika kita puasa bulan Ramadan, kita melihat aurat. Oh. Nah, apakah itu hukumnya dengan puasa? Tapi tidak sengaja. Baik. Pertanyaan dari Haji Khairul. Baik, pertama, ke masjid atau musola sudah melaksanakan tarawih, sholat sunnah tarawih, kita baru sampai di situ dan belum sholat subuh. Karena misalkan ada kendala tertentu, ya misalkan belum sholat isya, karena mungkin di perjalanan tidak mungkin stop misalkan, atau mohon maaf misalkan sakit perut, ya lama di kamar mandi, begitu nyampe ke musola Syah Fitri orang sudah tarawih,
kita belum salat Isya. Apa yang harus dikerjakan? Salat Isya dulu. Kenapa salat Isya dulu? Karena salat Isya itu hukumnya wajib. Jadi ketika ada benturan antara yang wajib dan sunnah, ya, dalam kajian usul fikih, maka yang didahulukan itu adalah yang wajib. Jadi ada fiqhul aulawiyah namanya, ya, fikih prioritas, fikih mendahulukan yang mana atas yang mana. Maka jika berbenturan antara yang wajib dengan yang sunnah, dahulukan yang wajib. Kemudian nanti ada benturan, misalkan sama-sama wajib, gimana Pak Ustadz? Dilihat, ada wajib yang namanya wajib muwassa, ada wajib mudayyak. Ada wajib yang singkat, waktunya mepet, itu mudayyak namanya. Ada wajib yang muwassa. Kita mengundang ustadz dari Jawa misalkan, jadwal beliau di sini padat. Lalu sedang ceramah. Nah, ceramahnya pada maghrib. Tiba-tiba bunyi sirene Isya. Nah, sementara beliau ini belum selesai menyampaikan tausiah atau ada dialog, ada tanya jawab. Maka tidak ada masalah kita mengundurkan waktu Isya. Karena kehadiran beliau itu singkat di sini. Setelah tausiah di sini beliau tempat lain lagi. Jadi mudayyak sifatnya. Taklim itu wajib. Sementara sholat itu waktunya muwassa, waktunya panjang. Maka diundurkan itu tidak apa-apa. Atau kajian pagi sampai zuhur digeser sedikit tidak apa-apa. Didahulukan yang wajib, yang wajibnya itu mudayyak namanya. Wajibnya sempit waktunya. Nah, tapi kalau yang pian tanyakan ini beda. Yang pian tanyakan ini wajib dengan sunnah. Maka yang didahulukan adalah yang wajib. Sehingga misalkan ya, ketika dia meninggal setelah melaksanakan sholat Isya, berarti sudah tunai kefarduan atas dia. Nah, kalau dia mendahulukan tarawih, padahal ada waktu untuk sholat Isya yang wajib, ternyata dia meninggal, dia berdosa karena mendahulukan yang sunnah. Padahal meninggalkan yang sunnah itu tidak berdosa. Nah ini. Nah jadi rumusnya begitu. Bahkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Talbisul Iblis menyebutkan di antara tipu daya iblis itu adalah kita itu sibuk dengan yang sunnah lalu melalaikan yang wajib. Nah ini hati-hati kita. Jangan sampai rasanya menah beribadah ini sunnah padahal, tapi yang wajib dia tinggalkan. Nah ini misalkan ini contoh malah tolabul ilmi, seorang penuntut ilmu. Misalkan dulu kan menuntut ilmu itu mencari hadis itu dari satu syekh ke syekh yang lain, dari satu tempat yang jauh. Nah dia ternyata melakukan rihlah tolabil ilmi itu pada saat hari Senin atau Kamis. Itu waktu yang untuk pelaksanaan salat sunnah puasa sunnah, yakni Senin Kamis. Jangan sampai karena mendahulukan Senin Kamis dia ternyata justru tidak melakukan thalabul ilmi. Padahal thalabul ilmi itu hukumnya wajib. Atau paling tidak fardu kifayah misalkan. Nah, maka ini keliru. Kalau bisa dikerjakan kedua-duanya bagus, puasa sekaligus thalabul ilmi. Tapi misalkan berbenturan dan dia harus memilih salah satunya, maka didahulukan yang wajib. Itu Pak. Kemudian yang kedua, puasa melihat aurat. Harus dulu didefinisikan aurat itu apa. Aurat itu adalah aro ya'uru auratan, sesuatu yang memalukan untuk ditampakkan. Jadi sesuatu yang tidak layak, tidak pantas dan memalukan untuk ditampakkan. Jadi kalau ada orang-orang yang mohon maaf pakaian minim dipakai, pakaian adingnya dipakai Pak, itu sama saja dengan menampakkan sesuatu yang memalukan kalau dia paham makna aurat. Nah, aurat laki-laki di mana batasannya? Ulama khilaf. Ada yang berpendapat itu antara pusat hingga lutut. Ini mazhab Syafi'i. Jadi menurut mazhab Syafi'i pusat dan lutut itu bukan aurat. Jadi aurat itu antara pusat hingga lutut. Jadi amun terlihat lintuhut Pak, cupunya Pak, cupu terlihat itu tidak berdosa. Tapi hati-hati juga kata para ulama. Jangan sampai ngepres celananya. Ngepres sampai batas lintuhut bagian atas sehingga pasinya berdangkak, terangkat selawarnya, terlihat pahanya, haram juga. Makanya di sana berlaku nanti kaidah mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi menutup melebihi lutut itu lebih baik supaya menghindari terbukanya paha. Karena al-fakhdhu auratun, kata Nabi, paha itu aurat. Sebagian ulama yang lain mazhab Hanafi mengatakan paha dan pusat itu sendiri aurat.
Jadi khuruj minal khilaf, keluar dari khilaf, lebih baik itu ditutup di atas pusat, di bawah lutut. Itu aurat laki-laki. Tapi ulun yakin pertanyaan Haji Khairil ini bukan aurat laki-laki. Ya kalau karena sidin yang bertakon kan. Tapi perlu ulun jelaskan juga itu, karena terkadang laki-laki melihat aurat laki-laki dan itu juga diharamkan. Jadi jangan dikira bahwa yang haram itu hanya aurat perempuan. Mohon maaf, main tenis meja, selawar handap di halaman masjid pulang, misalkan. Nah itu tidak semestinya dilakukan. Jogging, apalagi goes, pakai selawar pendek. Nah bapak-bapaknya juga harus menutup aurat. Hati-hati, kasihan ibu-ibunya. Jadi begitu Pak lah. Jadi ini penting untuk sampaikan. Nah yang ditanya sendiri ini tentu adalah aurat perempuan. Aurat perempuan itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Jadi dalam Quran disebutkan qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Kemudian kata Allah Taala wal yadrib bi khumurihinna illa ma dhahara minha. Jadi hendaklah perempuan-perempuan beriman itu, entah perempuan beriman itu Arab atau bukan Arab, tidak ada bedanya. Arab atau orang Indonesia tidak ada bedanya. Ayat ini untuk orang beriman. Ya, perempuan beriman. Jadi kalau kalangan liberal itu membedakan. Katanya kalau orang Arab itu wajib ditutup aurat lengkap. Kenapa? Karena laki-laki Arab itu syahwatan. Mudah. Nah, itu. Kenapa? Karena makanannya makan daging. Onta, kambing. Oh, kambing sekongan itu bisa dimakan berlima aja, Bian. Mohon kita bisa kesen 200. Nah, ayat itu berlaku bagi orang Arab maupun orang non-Arab, ajam. Kita juga berlaku, meskipun makanannya sehimpil daging aja. Tetap ya perempuannya begitu. Illa ma dhahara minha, hendaklah mengurun kerudungnya ala juyubihin sampai ke atas dadanya. Illa ma dhahara minha, kecuali wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Maaf belum koreksi. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Tidak boleh nampak dari tubuhnya illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa nampak. Apa yang biasa nampak? Kata Ibnu Abbas itu adalah wajah dan telapak tangan. Telapak tangan itu baik bagian atas maupun bawah. Suatu ketika Asma binti Abu Bakar lewat di depan Nabi, bajunya tipis. Lalu ditegur oleh Nabi, "Ya Asma, innal imra'ata," dalam riwayat lain innal jariyata idza hadat lam yusluh minha illa hadza wa hadza. Wahai Asma, perempuan itu kalau sudah haid enggak boleh nampak dari tubuhnya illa hadza wa hadza, kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi berdasarkan dalil-dalil ini, aurat perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Nanti ulama khilaf, apakah wajah itu sendiri aurat ataukah tidak. Nah, ulun ringkas cerita karena waktu pendek, mengatakan dan mengambil pendapat wajah perempuan itu bukan aurat. Adapun teman-teman yang mengatakan wajah itu aurat lalu memakai cadar, tafadhol. Lana amaluna walakum amalukum. Ini amal kami, itu amal antum. Kita tasamuh saja. Ya, toleran. Meskipun kalau ulun ditanya, kalau istri ulun keluar rumah, ulun lebih senang dia pakai cadar. Tapi secara hukum tidak wajib. Makanya ulun kadang menyariki bini ulun kalau inya kadang pakai cadar. Tapi kalau sewaktu-waktu dia pakai cadar, ulun senang. Dan ulun belikan sudah. Tapi secara hukum tidak wajib menutup wajah. Baik itu. Lalu kemudian ternyata pas puasa melihat, batal tidak puasanya. Melihat aurat perempuan, kalau untuk yang pertama Pak tidak haram, tidak berdosa. Dalilnya apa? Suatu ketika ada seorang sahabat Nabi namanya Fadl bin Abbas. Tahu mana sih dan surah pada hulu manu. Jadi ulun sampaikan riwayatnya, Nabi satu ketika dengan sahabat Nabi namanya Fadl bin Abbas ketemu dengan seorang perempuan. Nabi ngobrol dengan perempuan itu. Nah, rupanya Fadl bin Abbas ini melihat. Nah, lalu setelah berpisah, Fadl bin Abbas membuliki Pak yang melihat. Nah, lalu diputar sidin kepala Abdul bin Abbas. Lalu ujar Nabi apa? Innama lakal ula falaysa lakal akhirah. Ya, jadi la tattabi nazrata bin nazrah, jangan engkau ikuti pandangan dengan pandangan, fa innamal lakal ula falaysa lakal akhirah. Hadisnya begitu. Jangan engkau ikuti pandangan dengan pandangan, maksudnya pandangan yang berulang. Pandangan berulang yang dimaksud di sini adalah pandangan berulang yang disertai dengan syahwat.
Nah gitu. Jadi Nabi tahu Fadl bin Abbas itu syahwat melihat perempuan itu, makanya membuliki. Lalu Nabi mengatakan fa innamalakal ula, sesungguhnya untukmu itu yang pertama, rezekinya itu yang pertama, falaisa lakal akhirah, dan bukan untukmu untuk yang keselanjutnya. Nah lalu ada bapak-bapak yang nakal, mungkin itu picik berandam aja Ustaz ya. Jadi cengangi terus kada sing kijipan gitu kan. Nah picik berandam. Nah itu sama Pak statusnya. Jadi patokannya adalah syahwat. Jadi kalau picik berandam, melihat berandam itu disertai syahwat ya iya. Atau mukarrar, berulang ya, melihat lalu membuliki, sama kalau itu intinya syahwat. Nah disinilah kita perlu memanage hati kita gitu kan, supaya itu yang pertama, yang pertama manage hati kita supaya gejolak syahwatnya itu terkontrol, terkendali. Nah pertanyaannya, apakah kemudian batal puasanya? Puasanya tidak batal, karena tidak termasuk pembatal puasa itu memandang bebinian. Tidak ada Pak, dalam kitab fikih manapun dibahas yang membatalkan puasa itulah memandang aurat perempuan. Nah hanya saja nanti pahalanya berkurang ya. Jadi kayak aja Pak, debit and credit gitu loh pahala itu. Dia bisa bertambah ya karena amal soleh, nanti dia bisa berkurang karena amal salah. Jadi ada reward and punishment gitu kan. Nah jadi begitu. Nanti para ulama khilaf tentang apakah ghibah, namimah, dusta itu termasuk membatalkan puasa. Berkelahi. Ulama mazhab Zahiri itu mengatakan menghibah, berdusta itu termasuk yang membatalkan puasa. Mazhab Zahiri. Adapun jumhurul ulama mengatakan itu tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Nah, yang kedua yang ingin ulun sampaikan, Pak, semestinya memang nizamul ijtimai, sistem pergaulan laki-laki dan perempuan kita ini diatur dengan Islam. Bagaimana supaya diatur dengan Islam? Mestinya perempuan-perempuannya itu dengan sadar diri atau dipaksa oleh sistem dengan aturan, mereka itu menutup auratnya. Tidak keluar rumah mereka kecuali dengan penutup aurat lengkap. Harusnya begitu Pak. Jangan cuman masalah kepala ditutup dengan helm atau tidak dibuat aturan undang-undangnya. Tapi urusan akhirat ini urusannya akhirat Pak, dunia akhirat, nggak dibuat aturannya. Iyalah Pak. Orang nggak pakai helm, mohon maaf, nggak pakai helm, kecelakaan, jatuh, meninggal, misalkan, selesai urusannya. Tapi kalau perempuan keluar rumah tersingkap auratnya, tidak cuman urusan di dunia, mungkin dengan di dunia akhirnya laki-laki terpancing syahwatnya, lalu terjadi yang enggak, selingkuh segala macam misalkan. Nah, tapi ini urusannya enggak cuman selesai di dunia, berlanjut ke akhirat. Perempuan itu akan ditanya, suaminya akan ditanya, ayah ibunya akan ditanya. Mestinya harus ada perangkat hukum yang mengatur ini. Jadi bukan cuman membuyarkan perempuan pakai jilbab, silahkan, kan tidak dilarang negara ini. Tapi yang lebih penting, lebih lagi dari itu yang kita harapkan, perempuan-perempuan muslimah, mukminat yang keluar rumah tidak menutup auratnya, harusnya ada sanksi hukumnya. Nah itu untuk apa Pak? Untuk menjaga kita nih para laki-laki ini, supaya iman kita terjaga. Ya, iman kuat, emen nggak kuat, atau emen kuat, iman copot, begitu kan? Nah, mestinya ada aturan hukum. Nah, tapi ketika negara kita ini mengadopsi sistem demokrasi di mana pondasinya itulah al-hurriyah, kebebasan, setiap orang diberi kebebasan, lalu kemudian negara tidak masuk pada urusan-urusan privat seperti ini, ya jadinya seperti ini, Pak. Mestinya negara juga peduli dengan keimanan, ketakwaan rakyatnya. Bukti pedulinya adalah membuat aturan hukum, gitu. Paling tidak itu untuk orang beriman. Makanya Piagam Jakarta yang dirumuskan oleh founding fathers kita itu minimal kan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan di 5 Juli 1959 dekret Presiden Soekarno mengatakan, dan itu ditulis oleh Endang Saifuddin dalam bukunya berjudul Dekret Presiden 5 Juli 1959, ternyata kembali ke Undang-Undang Dasar dengan tetap diinspirasi oleh Piagam Jakarta.
Nah, mestinya Piagam Jakarta yang menyebutkan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu bisa diterapkan di negara kita. Paling tidak nih Pak, seminimalnya itu untuk umat Islam. Jadi tidak hanya dibiarkan pakai jilbab, tapi yang tidak pakai jilbab diwajibkan. Tidak hanya dibiarkan yang mau sholat silahkan sholat, tapi yang tidak sholat harusnya juga ditegaskan. Jadi peran wali kota itu mestinya tidak hanya sampai menghimbau sholat 5 waktu. Nah, kalau menghimbau itu tugasnya ulama Pak, tugasnya kita. Tugasnya ulama, ustadz, ayo kita salat itu tugasnya ulama. Menasihati, menyampaikan fadilahnya, dosanya segala macam. Adapun penguasa dengan kekuasaan dia itu harusnya lebih dari itu. Nah, kalau begitu Pak, insya Allah bagus. Nah, ini penting ulun sampaikan, karena kalau nggak disampaikan, siapa lagi yang menyampaikan bahwa antara kekuasaan dengan agama itu dia saling melengkapi. Kalau istilahnya Imam Ghazali, ad-dinu usun wa sultanu harisun. Agama itu pondasinya dan kekuasaan itu penjaganya. Famala ussalahu fadaiun. Apa yang tidak ada pondasinya dia akan runtuh. Ini masjid musala ini kalau pondasinya enggak kuat, runtuh dia. Rumah banyak runtuh di Banjarmasin ini karena pondasinya enggak kuat. Kalau agama tidak dijadikan pondasi, negara itu akan runtuh. Famala harisallahu fadaiun, dan apa yang tidak ada penjaganya dia akan hilang. Sandal tuh Pak di luar enggak ada yang jaga, hilang. Karena ikut nasihat ulama, ambil yang baik tinggal yang buruk. Agama juga begitu, kalau tidak dijaga oleh kekuasaan dia akan hilang. Disitulah sinergi ulama dan umara, sinergi antara din wa sultan. Nah, begitu mungkin tambahan ulun. Ada lagi atau cukup? Gimana? Kalau ada yang masih ditanyakan, jadi kita batasi atau setiap kita ini hanya 6.30 gitu. Selanjutnya kalau mungkin masih ada di pertanyaan mau tulis saja pertanyaannya nanti bisa kirimkan kepada Ustaz yang berpoten untuk menjawab permasalahan-permasalahan keagamaan di salah satu ini. Saya kira kita tutup saja dan cukup untuk waktu ini. Mohon segala kita Ustaz untuk menjawab. Bismillah. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa dan salah kita yang telah lewat. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Dan yang lebih penting dari itu, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, berikan inayah kepada kita, taufiknya kepada kita untuk mengisi setiap detik-detik Ramadan itu dengan amal kebajikan. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah, Allahumma ighfir lana ya Rahman, Allahumma ighfir lana ya Rahim, Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sahhil umurana ya Allah, Allahumma sahhil umurana ya Allah, Allahumma sahhil umurana fi umurid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-mutaba'ata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil aqwal wal af'al wal ahwal. Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ulun mohon ampun, mohon halal, mohon ridha bila salah khilaf ucapan termasuk penjelasan. Mudah-mudahan Allah ampuni ulun. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.